dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita bersama dalam acara Night Call GPIB. Perkenalkan, nama saya Merlina Nova Elizabeth Prawito Pontewa, pendeta jemaat yang ditempatkan di GPIB Jemaat Immanuel Bung Karno Mataram, Provinsi NTB. Sebelum kita istirahat pada malam hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kegiatan yang Tuhan telah sertai kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beranjak istirahat tidur Tuhan, kami mohon kepadamu agar Tuhan berikan kesempatan kepada kami dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan iman buat kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang telah menghidupkan kami semuanya. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Esra pasal yang kedua, ayat 43 sampai dengan 58. Mari kita buka Alkitab dan Bapak Ibu Saudara anak-anak juga membaca di rumah masing-masing. Inilah para budak di Bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufah, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padonah, Bani Lebanah, Bani Hagabah, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Usa, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asa, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufah, Bani Harhur, Bani Bazlud, Bani Mehidah, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Tema, Bani Nezia, Bani Hatifah. Inilah keturunan para hamba Salomo. Bani Sotai, Bani Zoferet, Bani Perudah, Bani Ya'alah, Bani Darkon, Bani Gidel, Mades Sevaca, Bani Hatil, Bani Pokeret, Hasebaim, Bani Ami, seluruh budak di Bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang khususnya ada di dalam perantauan, pastinya rindu untuk pulang kampung. Kalau dengan kata bahasanya adalah mudik, ya. Pada umumnya kalau kita mau pulang kampung itu biasanya pada hari-hari raya seperti hari Natal, Tahun Baru, bahkan hari raya Idul Fitri. Dan tidak lupa lagi adalah di mana ketika anak-anak kita libur, jadi di masa libur anak-anak kita pulang kampung. Nah, kita pasti sangat-sangat merindukan kampung halaman. Perasaan kita pasti sangat sukacita, pasti sangat bahagia. Walaupun karcisnya, walaupun tiketnya itu terkadang harganya melambung tinggi, belum lagi kita antrian lagi ya. Tapi itu tidak membuat kita untuk putus asa untuk menyerah. Kita akan melakukan hal itu karena kita sangat rindu untuk pulang kampung. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang pulang kampung. Nah, di sini bangsa Israel, umat pilihan Tuhan juga akan pulang kampung, yakni di Yerusalem. Nah, sebenarnya mereka ada di mana sih? Mereka ada pada saat itu
di tanah pembuangan, yakni di tanah Babilonia. Babilonia kalau kita tahu di mana itu di daerah Irak. Nah, pada saat itu mereka ada di sana, ya, di daerah Babilonia. Mereka waktu itu diangkut dari kota mereka Yerusalem karena kejahatan mereka juga. Karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak menyembah, tidak setia lagi kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka untuk dibuang, dijajah bangsa Babilonia yang ada. Selama berapa tahun? Selama 70 tahun, Bapak Ibu dan Saudara. Namun kita harus mengetahui bahwa Allah menghukum umatnya itu karena dia mengasihi umatnya yang ada, supaya umatnya kembali bertobat, setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara, tidak berapa lama tadi, ada 70 tahun bangsa Israel dijajah oleh bangsa Babilonia. Dan di dalam kitab Esra, kalau Bapak Ibu Saudara membaca Esra pasal yang pertama, itu disampaikan bahwa Allah juga memakai raja, yakni Raja Kores, Raja Persia, Raja Iran yang ada. Raja ini memang raja yang tidak mengenal Tuhan, namun Tuhan memakainya untuk melaksanakan rencana Allah di dalam pembebasan, pemulihan bagi umat Israel. Nah, Kores waktu mengalahkan Raja Babilonia, yakni Nebukadnezar, di sini mereka dan dia dengan seluruh pasukannya menang. Raja Kores ini juga memerintahkan untuk supaya bangsa-bangsa jajahan yang ada, bangsa tawanan, boleh bebas di dalam menyembah Allah mereka yang mereka yakini. Tidak hanya itu, mereka diizinkan juga untuk pulang ke kampung halaman. Nah, dalam pasal 1 kalau Bapak Ibu membaca di sana, atas perkenanan Tuhanlah, maka Kores mengizinkan bangsa Israel di dalam gelombang yang pertama di bawah kepemimpinan Zerubabel bin Shealtiel yang ada itu untuk pulang ke Yerusalem dengan tujuan yang pertama adalah membangun bait Allah. Kalau kita perhatikan sini, siapa-siapa sih yang pulang, Bapak Ibu dan Saudara? Yang pulang ini di situ dikatakan pasal yang kedua ada daftar nama-nama yang pulang. Yaitu ada beberapa keluarga-keluarga dari umat Israel yang ada. Tidak hanya itu, kalau kita baca juga di sana disampaikan ada para imam, ada para lewi, ada para penyanyi, bahkan juga penunggu pintu gerbang itu juga pulang ke Yerusalem. Bahkan yang lebih menarik, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, dalam perikop pembacaan kita adalah di sini yang juga pulang, yakni para budak yang melayani di bait Allah dan juga hamba-hamba Salomo. Bapak Ibu bisa nanti membaca, bandingkan di dalam Bilangan pasal 31 ya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Dan bisa juga membaca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-9 ayat 27. Di situ nanti Bapak Ibu akan menemukan bahwa siapakah budak yang melayani di bait Allah. Kalau di sana dijelaskan itu adalah budak yang berasal dari ketika Musa ya menang atas orang Midian ya, sehingga di situ mereka mendapatkan tawanan-tawanan yang ada dan tawanan itu dibawa pulang ke negeri mereka yakni bangsa Israel. Nah, di sana dikatakan tawanan itu ya dikatakan tawanan atau jaran yang ada baik itu berupa manusia maupun berupa hewan itu disampaikan bahwa satu dari setiap 500 ya orang yang ada yang merupakan bagian dari pasukan tempur umat Israel itu diambil untuk melayani di bait Allah. Bahkan satu dari setiap 50.000 orang dari masyarakat umat Israel itu diambil juga untuk melayani Allah di baitnya. Bahkan dalam Yosua pasal 9 pun ayat 27 dikatakan bahwa Yosua juga berperan penting. Di situ ketika dia juga menang atas orang-orang Gibeon, orang-orang Gibeon ini juga itu diambil untuk menjadi tawanannya yang ada. Dalam ayat 27 mereka dijadikan sebagai
sebagai untuk menimba air dan juga membelah kayu di bait Allah. Nah, itulah yang harus Bapak Ibu Saudara mengerti. Jadi budak-budak ini, Bapak Ibu dan Saudara, itu ada dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk juga pulang ke Yerusalem bersama-sama tadi dengan bangsa Israel yang lain, para imam, para Lewi, bahkan juga penyanyi dan penunggu pintu gerbang. Untuk apa tadi? Untuk juga membangun bait Allah di sana. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita ambil dari cerita Alkitab pada saat ini? Yang pertama, kita melihat bersama, bicara tentang keselamatan, bicara tentang pemulihan, bicara tentang pembebasan. Itu tidak hanya diterima dari orang-orang kalangan atas tadi, orang-orang dari kalangan terpandang, orang-orang dari kalangan terhormat yang ada, ya. Baik itu disampaikan, dikatakan para imam, Lewi, penyanyi yang melayani di bait Allah, bahkan mereka yang punya kedudukan di dalam kehidupan masyarakat Israel. Di situ dikatakan para budak, hamba-hamba pun juga punya kesempatan untuk memperoleh, menikmati pembebasan, keselamatan, pemulihan dari Allah sendiri. Nah, ini yang harus kita bisa lihat, benar apa yang pernah juga Allah katakan kepada kita lewat firman-Nya, bahwa keselamatan itu milik semua orang. Manusia itu sama di hadapan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan, sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melihat latar belakang orang, bagaimana dia, sukunya dari mana, kelompok dari mana. Dia tidak pernah memandang hal itu, karena Tuhan menganggap semua orang berhak untuk diselamatkan. Nah, ini yang harus kita lihat bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara juga harus juga mengetahui bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk kita sendiri, melainkan juga untuk bagi banyak orang yang ada di dunia ini. Itulah tugas tanggung jawab kita bersama, memberikan, menginjili mereka di dalam pengenalan akan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, bahkan di dalam pengenalan Allah lewat Yesus Kristus. Ini yang harus kita jelaskan, ini yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan juga dalam usia siapapun, anak-anak pun kita harus perkenalkan, ya kan, siapa Allah itu yang akan menolong mereka, yang akan membebaskan dan akan menuntun, menguatkan mereka dari setiap masalah-masalah yang ada. Jadi jangan pernah menganggap bahwa pembebasan itu adalah milik kita, keselamatan itu adalah milik kita. Tidak, semua orang berhak, karena semua orang adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat dihargai oleh Tuhan. Marilah kita menghargai juga manusia sebagaimana Tuhan menghargai kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, yang harus kita lihat di dalam rencana pembangunan bait Allah. Di sini tadi katakan bahwa para budak dan juga hamba-hamba Salomo juga punya peranan untuk ambil bagian dalam pelayani Allah, yakni membangun bait suci. Jadi katakan kita juga Bapak Ibu dan Saudara di dalam melayani Tuhan yang ada, semua orang juga punya kesempatan, bukan hanya punya kesempatan memperoleh kasih karunia dalam keselamatan, tetapi punya kesempatan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang ada Tuhan untuk mewujudkan rencana-rencana Allah di dalam dunia ini. Dalam situasi kondisi saat ini, baik dialami oleh dunia, Indonesia secara khusus, bahkan di daerah di mana kita tinggal saat ini, begitu banyak persoalan yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Begitu banyak kita lihat bencana-bencana alam, belum lagi dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dan belum lagi dengan masalah-masalah lain. Mari Bapak Ibu dan Saudara kekasih, kita berperan untuk melayani Allah, membangun apa yang harus kita membangun, yaitu membangun kehidupan manusia menjadi manusia yang utuh, manusia yang bermoral. Tidak hanya untuk membangun secara fisik bait Allah, yakni gereja dengan segala sarana dan prasarananya, tetapi kita harus melihat ada hal yang penting adalah pembangunan, yakni orang-orang yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita, supaya mereka menjadi
orang-orang manusia yang beradab, manusia hidup dalam cinta, hidup di dalam damai, hidup dalam persaudaraan satu dengan lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Teruslah menghadapi semua tantangan yang ada dengan hidup dalam persaudaraan, layanilah Tuhan dan layanilah siapapun itu dengan segala kasih yang tulus. Mari Tuhan akan memberkati kita dalam melayani Dia. Amin. Mari Bapak, Ibu dan Saudara kekasih, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan bersama, yang telah Tuhan ingatkan kepada kami bahwa siapakah kami Tuhan, yang memang adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kesempatan untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan. Keselamatan yang merupakan kasih karunia ini Tuhan, biarlah ini kami teruskan kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan ini, supaya mereka juga mengenal Engkau ya Tuhan sebagai juru selamat kehidupan mereka. Bahkan mereka juga bersama-sama dengan kami ambil bagian dalam melayani Tuhan untuk membawa damai sejahtera, kasih, ketentraman, kenyamanan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah kondisi yang saat ini Tuhan Allah tahu, dengan begitunya banyak tantangan dan cobaan, bencana-bencana alam, banyaknya penyakit, pandemi COVID-19, dan itu akan berdampak dan terus bertampak juga di dalam kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk acara Night Call yang dilaksanakan oleh GPB yang ada. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan kegiatan acara ini boleh berlangsung Tuhan, dari hari lepas hari, baik malam hari Night Call, di pagi hari adalah morning call yang ada. Mari Tuhan memberkati setiap pihak yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, siapapun mereka, berkati, berikan sukacita kepada mereka dalam melayani Tuhan, untuk juga menyebarkan Injil, dan ini akan memberikan kekuatan, semangat hidup bagi orang yang mengikuti ibadah-ibadah ini Tuhan. Kegiatan acara Nikol Tuhan dengan segala perangkatnya ada, Tuhan memberkati Tuhan, sehingga di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan Yesus, kami terus bisa menikmati acara Night Call di malam hari dan morning call di pagi hari. Tuhan, kami akan istirahat semuanya. Kiranya Tuhan juga bersama-sama dengan kami Tuhan, berkati istirahat kami Tuhan, supaya kami boleh istirahat dengan damai sejahtera Tuhan, dan besok pagi Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang Tuhan berkati Tuhan, untuk kami melayani Tuhan lebih baik, dan juga melayani sesama kami, baik di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara telah mengikuti ibadah Night Call GPB. Selamat istirahat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Shalom.